Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di multi channel teman-teman. Di video kali ini kita akan bereksperimen seputar kimia lagi nih teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing mengenai sodium perkarbonat teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu sodium perkarbonat, sodium perkarbonat itu sebuah bahan kimia yang biasanya digunakan untuk membersihkan kerak teman-teman, membersihkan kerak, baik itu kerak di kamar mandi atau kerak di peralatan rumah tangga. Tapi kalau di sabun cair ini biasanya dikenal dengan nama oksi teman-teman. Jadi sabun oksi atau pembersih oksi atau OxiClean. Nah, ini pakai ini biasanya teman-teman bahannya. Ini bisa disebut juga oksi teman-teman, bubuk oksi atau bubuk ajaib oksi teman-teman. Nah, kita di sini akan sedikit membahas atau review singkat mengenai bubuk oksi ini atau sodium perkarbonat dan gimana caranya untuk melarutkan sodium perkarbonat ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih, sodium perkarbonat itu bentuknya seperti telur semut nih teman-teman. Telur semut, dia nggak kayak bubuk deh. Sebentar saya ambil. Dia bentuknya itu seperti telur semut nih. Nih seperti ini teman-teman. Nah, dia seperti telur semut. Dia bukan bubuk halus seperti telur semut, perindil-perindil teman-teman. Nah, ini bubuk oksi ini nanti teman-teman kalau dalam formula sabun cair bisa teman-teman campurkan dengan formula sabun yang teman-teman punya. Kalau ingin membuat deterjen atau sabun cuci piring ada oksinya. Oksinya itu buat apa? Biasanya itu untuk menambah daya bersih. Kalau pakai ini untuk menambah daya bersih. Jadi artinya kerak-kerak yang membandel atau apa, minyak-minyak yang membandel itu bisa terangkat. Ini fungsinya sama seperti soda api. Kalau di bahan kimia ini sama seperti soda api, cuman ini lebih ramah lingkungan teman-teman. Kalau soda api kan dia keras, basa kuat teman-teman. Ini lebih ramah lingkungan. Oksi teman-teman, pakai oksi. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan ke formula sabun cair teman-teman, atau juga bisa teman-teman buat pembersih lain, misalkan seperti pembersih WC atau membersih alat-alat rumah tangga. Ini juga bisa dipakai untuk pembersih tabung mesin cuci teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat pembersih tabung mesin cuci, ini bisa ditambahkan sebagai aditifnya teman-teman. Jadi di formula teman-teman ini bisa ditambahkan sebagai aditif pembersih. Ini juga bisa dijadikan sebagai bleaching atau pemutih teman-teman. Ini bisa dijadikan pemutih baju. Sebenarnya bukan ini yang mewarnai putih, cuman ini kemampuan untuk mengangkat kotorannya tinggi teman-teman. Jadi untuk di baju putih ini kemampuan untuk mengangkat kotorannya kalau dikombinasikan dengan jenis surfaktan yang pas atau yang cocok, ini akan bekerja maksimal. Jadi surfaktannya membantu untuk melonggarkan tegangan di permukaan kain, ini yang mengangkat kotorannya nih. Jadi kerja surfaktan dibantu sama ini, makanya dibilang pemutih, padahal bukan dia mewarnai putih. Ini kemampuan mengangkat kotoran di baju putih sangat baik jika dipadukan dengan jenis surfaktan yang tepat. Nah, ini untuk melarutkannya, kalau mau cepet pakai air panas teman-teman. Nih saya akan bereksperimen sedikit. Ini udah saya siapkan bubuk oksi sedikit seperti ini. Ini rada-rada sedikit ngebul nanti teman-teman. Dalam prosesnya ini akan mengeluarkan asap yang banyak, jadi teman-teman disarankan untuk menggunakan masker untuk melarutkannya. Nih, ini saya udah ada air panas, baru saya masak, baru keluar. Ini akan sangat berasap teman-teman. Nih saya tuang. Nah, dia akan bereaksi teman-teman. Nih kalau teman-teman bisa lihat, dia burem. Karena ada asapnya dia burem teman-teman. Sama kamera nggak ketangkep. Nih, tuh, dia akan seperti soda teman-teman. Saya jauhkan kameranya. Dia akan seperti soda. Jadi seperti soda, dia akan bereaksi
Dan ini akan panas teman-teman, sama kayak teman-teman melarutkan soda api. Jadi ini bereaksinya akan sangat panas. Kita tunggu sampai bubuk oksinya ini habis. Kita kocok-kocok. Ini nanti kalau dia udah larut semua oksinya, ini akan bening airnya teman-teman. Nih, ini masih bereaksi nih teman-teman. Tuh, ini video tidak akan saya skip biar teman-teman sama-sama kita belajar gimana cara melarutkan bubuk oksi. Cuman saran saya jangan melarutkan bubuk oksi yang tekonya ini bekas sabun atau tekonya ini bekas zat kimia lain. Karena contoh kalau ini bekas sabun, tekonya nih bekas sabun cair gitu, dicucinya nggak bersih, terus teman-teman melarutkan bubuk oksi ini nih, tuh itu kan bereaksi tuh teman-teman, kelihatan tuh seperti air mendidih tuh. Kalau teman-teman bisa lihat tuh seperti air mendidih. Nah ini kalau teman-teman larutkan ini di bekas sabun ininya, ini nanti si oksi ini malah akan menimbulkan busa naik. Misalkan ini cuma segini nih oksinya teman-teman, dia nanti akan menimbulkan busa naik sampai segini, dia akan meluber keluar kalau ininya bekas sabun. Makanya ini harus benar-benar dicuci bersih, jangan sampai ada bekas sabun atau bekas bahan kimia lain. Karena ini nanti kalau bereaksi begini nih, ini kan bereaksi nih tuh kayak air mendidih. Ini kalau bekas sabun dia akan busanya naik nih tinggi banget sampai blueber sini. Nanti teman-teman tidak akan bisa nampung busanya, malah kebuang oksinya. Ini yang sedikit, gimana teman-teman melarutkan oksinya, misalkan setengah kilo atau 1 kilo, itu harus benar-benar bersih tempatnya. Ini masih mendidih nih, masih larutkan dia. Tuh kalau teman-teman saya lihat dari atas, saya fokuskan coba. Nah dia kayak air mendidih teman-teman, bereaksi. Nah dia mulai bening warnanya, dia mulai bening. Ini kalau udah mulai bening artinya dia udah mulai larut bubuk oksinya teman-teman. Nah ini sepertinya udah habis karena dia udah nggak bunyi lagi nih, tinggal sedikit. Nah tinggal kita tunggu. Ini video sengaja nggak saya skip supaya kita bisa sama-sama belajar nih cara melarutkan bubuk oksi. Nah ini kalau udah bening seperti ini udah jadi oksi cair nih atau sodium perkarbonat cair. Nice. Bisa campurkan dengan formula sabun cair teman-teman, atau teman-teman bisa campurkan dengan formula pembersih kerak atau formula pemutih pakaian, silakan. Ini kalau udah cair seperti ini sih teman-teman bisa kreasikan atau campurkan cairan oksi ini atau cairan sodium perkarbonat ini dengan formula yang teman-teman punya. Nah ini udah bisa dicampurkan, dengan catatan formula itu nanti yang teman-teman punya harus senyawa dengan ini si sodium perkarbonatnya, karena kalau nggak senyawa ini tidak akan nyampur teman-teman, malah akan terpisah nantinya. Nah ini udah bening tuh teman-teman, habis tinggal sisa sedikit nih di bawahnya doang. Nah ini udah bening nih. Nah udah habis, tinggal teman-teman ini campurkan dengan formula sabun cair teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman review singkat mengenai bubuk oksi atau sodium perkarbonat yang dapat saya sharing di video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya di multi channel, dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share untuk mendukung pengembangan video ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah, atau teman-teman bisa nanti cari tahu di video-video multi channel sebelum-sebelumnya, itu banyak kita berbicara tentang pembuatan sabun cair, pel lantai, dan deterjen. Nah, sekian saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.